sederhana untuk semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, pertanyaan ini ya otomatis saya nanya diri saya sendiri. Perkara antum semua mau nyimak, ya alhamdulillah. Ikut jawab, ya alhamdulillah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu kita berarti siapa? Yang paling mengerti kita siapa? Jadi kalau kamu pengen ngerti jalan hidupmu, tanya sama siapa? Bagaimana caramu bertanya kepada Allah? Saya mau nanya, rumah ini milik siapa? Pak siapa? Namanya aja kamu nggak ngerti. Siapa nama beliau? Abdul Aziz, betul ya? Aziz. Ngawurmu gitu ya. Aziz itu artinya orang yang lemah. Kalau Aziz itu namanya orang yang perkasa. Al-Aziz itu Allah yang maha perkasa. Namanya nggak mungkin Al-Aziz, namanya pasti Abdul Aziz. Hambanya Allah yang maha perkasa. Betul nggak? Hati-hati lu nyebut nama orang salah. Namanya siapa? Tuh ada tambahannya lagi. Baru tahu kan kamu? Abdul Aziz Nur. Sudah hambanya Allah yang maha perkasa. Bercahaya pula. Spol-polan. Nama ini menunjukkan bapaknya adalah orang yang baik. Kita bisa tahu ini anak-anak ini bapaknya baik atau enggak baik, meskipun kita harus prasangka semua anak bapaknya baik. Dari nama anak-anaknya. Kalau namanya Muhammad berarti bapaknya pecinta Nabi Muhammad SAW. Karena namanya Abdul Aziz, Abdullah, Abdurrahman, berarti bapaknya pernah belajar sabda Nabi Muhammad SAW. Nama yang terbaik adalah Ma'ubid wa Ma'umid. Nama yang mengandung kehambaan. Hambanya Allah yang maha perkasa, hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha lembut. Abdul Latif, Abdul Rahman, ya, dan seterusnya. Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Terserah yang mana. Beliau siapa? Abdul Aziz. Wa Ma'umid. Muhammad Ahmad, namanya Nabi Muhammad SAW. Itu nama yang terbaik. Sekarang saya mau nanya, kalau saya pengen mengerti setiap jengkal bagian rumah ini, bagusnya nanya sama tamu yang ada di sini, atau nanya sama yang punya rumah? Tanya sama tamu atau tanya sama yang punya rumah? Nanya sama yang punya rumah. Kalau saya pengen ke toilet, bagusnya saya nanya sama tamu atau yang punya rumah? Nanya sama tamu, mungkin tamunya tahu, tapi toilet umum. Masa Habib Novel dikasih toilet umum? Maka nanya sama yang punya rumah. Ternyata diajak masuk kamarnya. Urusan toilet saja loh diajak masuk kamar. Kalau nanya sama yang punya rumah, betul ya? Diajak masuk ke kamar. Di sini saja Yai, Ustadz, Guru, Habib masuk di sini. Ternyata toiletnya beda. Di dalam itu tambah bingung nengguni. Bingung pakainya. Itu saya pernah ngajak salah satu santri saya masuk ke hotel. Bareng sama saya satu kamar. Saya kok di hotel kan tidak pernah beda-bedakan kamar, kelonan bareng sama santri gitu ya. Beda ranjang gitu saja. Nah, waktu mau mandi tiba-tiba santri saya itu buka pintu. Ya untungnya ya pakai anduk gitu ya. Beb, ya airnya kok panas. Beb, airnya kok panas. Ya saya ya ketawa. Ternyata santri saya nggak paham kalau air itu bisa panas, bisa dingin, bisa kalau di tengah-tengah jadinya anget. Itu nggak paham. Ada water heater itu ya nggak ngerti. Paham maksud saya? Keterbatasan ilmu masing-masing. Nanya sama yang punya rumah, diajak saya masuk ke dalam kamar, ditunjukkan toiletnya, bahkan sabunnya berbeda dengan yang di luar. Sabunnya mahal-mahal, yang di luar ya yang biasa-biasa saja. Yang dalam kamar, cari di Indomaret nggak ketemu, cari di Alfamart nggak ketemu. Ternyata import.
Beda kelas. Dalam kamar, saya belum pernah loh masuk kamarnya. Kebayoran Residen aja baru sekali ini saya masuk. Perempatan tuh belok kanan, saya baru pertama kali masuk. Gak pernah saya. Paham maksud saya belum? Belum. Baru setengah. Ini setengah juga belum. Kalau udah paham saya pulang sekarang. Lebih baik ngaku belum saja ya, daripada saya berhenti ceramah. Ngapain saya ngomong sama orang udah paham, buang-buang energi. Lebih baik kita pakai bahasa isyarat. Udah selesai. Itu paling enak itu. Lanjut. Saya lapar. Saya nanya sama yang punya rumah, warung makan terdekat di mana? Jawabannya adalah, Habib pengen apa? Dah, cuman buat ganjil saja. Oh, tunggu sebentar Habib. Ternyata nggak perlu keluar. Tiba-tiba ada 20 motor datang. Masing-masing motor itu bawa makanan dari semua rumah makan yang hebat di Bintaro dan sekitarnya. Masya Allah. Itu baru nanya. Paham? Belum nyuruh. Baru nanya, belum nyuruh. Belum minta. Karena saya tahu siapa yang punya rumah. Nah, yang punya jagat raya ini siapa? Nah, kalau kamu butuh duit, nanyanya ke siapa? Enggak. Kamu selama ini butuh duit, gak nanya ke Allah. Makanya pusing, makanya mumet, makanya ruwet, makanya gak berkah. Karena kamu tinggalkan yang punya segala-galanya. Kamu nanya sama otakmu, nanya sama usahamu, nanya sama kemampuanmu yang palsu itu. Memang harus digentak yang begini bentuk sadar. Beda kalau butuh duit nanya sama Allah. Nanya sama Allah ya. Mulai bingung bebek ya, mau nanya sama Allah. Baru perumpamaan nanya saya punya rumah ditunjukkan yang bagus ya bebek. Iya. Berarti caranya gimana? Ya kenal Allah dulu. Nggak kenal nanya-nanya, ya kasih bagian luar kan. Tapi kalau udah kenal, beliau kenal saya kenal beliau gitu ya, masukkan kamar. Lah coba kamu tanya, Pak Abdul Aziz toiletnya di mana? Tuh di situ, ditunjukkan yang di luar. Kenapa? Beda makom, beda level. Apalagi orang nggak jelas. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak mau numpang ke toilet? Nggak jelas pula. Dimasukin kamar nggak mungkin. Betul. Taruh di mana? Toilet umum. Oh itu di pos sapam tuh ada. Betul kan ya? Di pos sapam ada toilet. Salah kayak yang punya rumah? Tidak. Betul. Itu untuk keamanan. Nah sama Allah Subhanahu Wa Taala kamu nggak kenalan kok. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, zikir tidak, bekti sama orang tua tidak, sayang istri tidak, taat suami tidak. Nanya ya Allah, duitku mana? Jadi kasih, tapi lewat al-mumetu, warruwetu. Adik-adik paham semua ya? Kan jenengan-jenengan yang belajar ngaji, belajar Al-Quran, urusan dunia itu wenteng, tenang woy, tenang saja. Lanjut. Lawang saya ini yang bodoh saja, nggak cari tongkat dikasih tongkat yang kamu nggak punya loh. Betul kan? Ini nggak nyari dikasih. Dan saya nggak ketemu sama yang ngasih. Kemarin di pondok saya di Dalwa, anaknya guru saya nikahkan anaknya, artinya cucunya guru saya menikah, saya hadir. Ketemu sama yang ngasih, Habib saya yang ngasih tongkat, suka sama tongkatnya? Suka. Nanti saya kirim lagi Bib. Masya Allah, baru ngomong suka tuh aja dikirim lagi. Lah kamu dikirim sama Allah macam-macam, nggak pernah ngomong suka, makanya nggak dikirim lagi sama Allah.
La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pinter semua loh. Cuma nggak paham-paham. Itu kalau saling kenal ya, asyik, saling sayang, baru ngomong suka saja dikasih lagi. Tapi saya pernah kedatangan tamu Menteri Agama yang lama ya, yang lama itu siapa namanya? Jenderal Fakhrul Razi ya. Itu pernah ke rumah saya, terus cerita saat beliau jadi jenderal, belum jadi Menteri Agama, di suatu wilayah, ya di suatu wilayah. Nah, beliau itu lagi berkunjung ke rumahnya salah satu anggota. Nah, karena pengen menghargai, anggotanya yang nyuguhin makan, hargain istrinya. Maka beliau mengatakan, saya suka sama ini, salah satu masakan, saya suka sama ini. Begitu ngomong saya suka sama ini, maka akhirnya anggota tadi ngomong sama teman-temannya, atasan kita suka sama masakan ini. Sehingga setiap kali beliau berkunjung ke rumah anggota, suguhannya masakan itu saja. Nggak pernah ganti masakan yang lain. Nah, beda ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui. Jadi kalau kamu suka dan kamu terima kasih sama Allah, kamu dikasih ya yang serupa dan yang lain. Aku tambahannya itu macam-macam. Tambahannya macam-macam, bukan tambahannya sama. Dikasih handphone, bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tambahannya bukan handphone, tambahannya mobil. Kasih mobil, bilang terima kasih. Tambahannya bukan mobil, tambahannya pasangan hidup. Tambahannya pasangan hidup. Tambahannya anak. Macam-macam tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu tadi intermezzo. Kita balik ke pokok masalah dulu. Jadi kalau kenal Pak Abdul Aziz, enak atau nggak enak buat saya? Enak. Karena saya diundang di sini sama beliau, sehingga beliau memuliakan saya. Antum semua duduk di lantai, saya nggak boleh duduk di lantai, dikasih kursi. Inilah perbedaan di antara kita. Antum dapat air, betul ya, dapat air, ya, cuman beda. Botolnya saja berbeda. Botolnya berbeda, betul. Betul. Ya, gelas saya nggak cuma satu, gelasnya ada 3. Gelasnya ada 3. Kenapa terjadi perbedaan? Bukan beliau yang membedakan, tetapi beliau meniru bagaimana Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Maka makna perintah sujud itu Allah jalankan ke hati hambanya yang beriman. Maka hambanya yang beriman pun mau tidak mau akan bersujud pada orang-orang yang punya ilmu. Sujud ta'dzim akan mengagungkan, memuliakan orang-orang yang punya ilmu. Lanjut. Saya suka nggak paham mau ngomong apa. Yang saya heran kok jenengan itu antum semua ya mau duduk mendengarkan orang yang nggak paham apa yang mau diomongkan. Tapi biasanya yang seru gitu ya, lihat film itu kalau nggak tahu ceritanya lebih seru ya. Judulnya menarik, ceritanya apa? Ya, coba kita ikuti sampai habis ya. Tinggal nanti kalau jelek di akhir di komentari, tiba dan mau ngomong. Tiwas tak tonton 2 jam, ternyata filmnya cuma seperti itu. Lalu untuk film saja kamu mau lu nunggu sampai 2 jam selesai, komentar di belakang. Nanti pengajian belum selesai udah dikomentari, kan ya untuk kurang ajar. Pengajian belum selesai itu ditunggu sampai selesai. Jangan dikomentari dulu, jangan. Kadang-kadang film itu depannya bagus, belakangnya jelek. Kadang-kadang depannya jelek, ternyata semakin ke belakang semakin bagus. Lanjut, sampai di mana? Kok nggak berlanjut, nggak nambah-nambah terus? Kenapa Pak Abdul Aziz? Ya. Nah, makanya kita dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenal Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan surga Allah, yang menciptakan neraka Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan galaksi Bima Sakti Allah, yang menciptakan seluruh yang ada di bawah langit yang pertama Allah, yang menciptakan 7 lapis langit Allah, yang menciptakan 8 pintu surga Allah, yang menciptakan 7 lapis bumi Allah, yang menciptakan semut Allah, yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Saya mau nanya, lah kalau semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang nurunkan kita ke muka bumi siapa? Allah. Yang ngirim kita ke muka bumi siapa? Allah. Jadi kalau kita pengen tahu cara hidup yang betul, yang baik, yang pasti sukses di muka bumi sampai nanti ke jannahnya Allah Ta'ala, kita nanyanya sama siapa? Allah. Betul ya? Nanya sama Allah. Nah, caranya nanya sama Allah itu gimana? Alhamdulillah, Allah itu yang maha baik, Allah itu yang maha pinter, Allah itu yang maha mudeng, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang maha memahami ya. Makanya Allah Ta'ala kirim utusan untuk menjelaskan. Allah kirim utusan untuk menjelaskan. Dikirim utusan. Dan utusannya dibekali semua ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cara hidup di dunia sampai ke surga dan selama-lamanya. Utusan Allah itu ada banyak, dan yang terakhir sebagai penutup semua utusan dan yang menjadi utusan khusus. Ya, utusan khusus untuk kita semua yang kehebatannya di atas seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau nanya sama Allah, nanyanya lewat mana? Lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan gaya langsung saja ke Allah, ya nggak bisa. Allahnya ya akan jawab, udah saya kirim utusan, kamu nggak level kamu. Siapa kamu mau ngomong langsung sama Allah? Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul menjelaskan wahyu-wahyunya Allah yang kemudian disebut Al-Quran. Itu wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu-wahyunya Allah dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW lewat praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kana khuluquhul Quran. Perbuatan, diam, gerak, tidur, bicara, jalan, ketetapan Nabi Muhammad SAW itu adalah penjelasan Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu Al-Quran, caranya adalah pelajari cara tidur Nabi Muhammad SAW, pelajari cara bangunnya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara duduknya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara berbicaranya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara berdagangnya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara bergaulnya Nabi Muhammad SAW, pelajari seluruh cara yang ada dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti kita baru bisa paham Al-Quran. Nah, ini teori. Sekarang contoh, boleh? Boleh ya? Biar jelas. Alhamdulillah 50 menit. Kok cepat betul? Yang nonton sudah 1186. Masya Allah. Ya ini yang kelihatan ya. Nggak kelihatan banyak. Kamu jangan kira ini jin-jin sekitar sini kumpul semua. Kalau nggak percaya nanti kamu lihat sendiri. Sama-sama nggak bisa lihat kan? Boleh toh ngaku-ngaku. Makanya kamu jangan sok percaya sama orang yang sok ngaku. Kalau ada orang sok ngaku-ngaku, kamu ngaku-ngaku juga. Misalnya orang ngaku, wah di sini banyak jin. Kamu jawab, barusan pergi semua kok. Gitu aja kok, repot. Kalau ketemu orang bengkok, bunderkan sekalian. Paham ya? Orang hidup sama yang ketokan lebih enak kok. Suka hidup sama yang nggak kelihatan. Ya toh? Kadang-kadang itu aneh, pasangan hidup di depan mata tapi chatting sama yang jauh di sana, kan aneh toh? Aneh, itu kan ya BO, DO.
Oh, di depan mata kelihatan, bisa dimintakan apa, tolong buatkan kopi, bisa. Tambah chatting sama yang di sana. Minum kopi kelihatannya enak, iya. Kan bodoh banget tuh. Cuma kelihatannya, lagi tinggal ngomong sama depan mata, ditolong kopi, kan enak saya. Tapi itu manusia zaman sekarang suka ngobrol sama yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Alhamdulillah, ada yang kesindir. Alhamdulillah, ada yang mulai sadar. Ya betul ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita belajar Mi'raj atau Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, jadinya kita itu ya ketawa. Orang sekarang kok heboh sama pesawat antariksa, heboh sama perjalanan ke planet Mars, heboh sama ditemukannya, heboh, Masya Allah. Kakean heboh, kakean heboh. Lalu Nabi Muhammad SAW cerita, aku udah ketemu sama Allah, udah sampai Sidratul Muntaha, udah survei langit pertama, langit ketujuh, udah survei surga, survei neraka. Bahkan SOP malaikat di neraka itu wajib, wajahnya itu tidak menyenangkan. Ketemu Nabi Muhammad SAW, SOP-nya dirubah kok. Malaikatnya yang jaga neraka, malaikat itu disuruh senyum, ayo mesem. Ya itu sejarah, sejak adanya neraka sampai kapanpun juga tidak pernah malaikat penjaga neraka itu tersenyum, kecuali ketika ada kunjungan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulmu udah kesana, udah ke semuanya, kok kamu masih cari petunjuk dari yang lain, kan ya aneh tuh. Rasulmu nih, ya Allah, jagat raya udah dikelilingi, tahu rahasia semuanya, loh kok kamu masih gumunan, kan itu yang gumun. Gumunan tuh bahasa apa, Indonesianya apa? Lain, bukan keheranan. Gumunan tuh kagetan. Ya, kagetan, lebih tepatnya kagetan. Dengan suatu kagetan. Nah, itu gumunan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Oh, hebat ya. Oh, seperti itu gumunan. Nah, kita nggak perlu gumunan. Itu ditemukan Rasulullah udah cerita soal. Itu manusia. Oh, Rasulullah udah sampai 67 lapis lagi. Itu ada kendaraan, Rasulullah punya buruk. Wah itu sekarang begini. Wah itu Nabi Sulaiman kendaraannya pun angin. Lah itu sekarang ditemukan begini, Nabi Sulaiman udah bisa dengar suara semut jaraknya jauh. Kamu terlambat baru dengar sekarang. Lah ini semua ada di Al-Quran. Nah ini sekarang ada penelitian nanti orang itu bisa masuk di alat, nanti ditidurkan, dibangunkan sekian tahun, dia nggak mati sih. Tetap kematian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alatnya bisa dibuat, tapi hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah praktekkan itu. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, nggak dimatikan sama Allah Ta'ala, melek ya sehat. Kamu bisa buat alatnya itu. Maka diambil ilmu sama orang-orang yang mulai mikir. Nih tak terangin ya, ini ilmunya ulama, beda dengan ilmunya pakar. Ilmunya pakar kan hasil melihat ilmunya ulama. Ashabul Kahfi itu dimasukkan dalam gua, makanya orang-orang yang mau niru Ashabul Kahfi maka buat tabung itu ya, tabung ditidurkan, dimasukkan dalam tabung. Pernah lihat film gitu gak? Pernah. Ashabul Kahfi nggak ditaruh di padang Sahara, dimasukkan dalam guanya itu khusus. Panas mataharinya pun masuknya teratur. Kenapa? Kok gumunan? Baru dibahas orang zaman sekarang soal gumunan. Kamu kok gumunan? Jangan gumunan. Nabi kita Muhammad SAW udah punya segala ilmu yang dimiliki manusia di muka bumi ini. Rasulullah punya SAW. Dan lebih dari itu, ilmu hidup, ilmu apapun ada semuanya. Makanya Allah ngomong, sampai Allah tuh ngasih tahu, kita ini keterlaluan loh, dari kasih tahu sama yang menciptakan masih ngeyel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang kita tuh uswatun hasanah cuman diambil makna akhlak gitu aja kok. Uswah hasanah, laqad kana lakum, sungguh, udah lam pakai kot, ketemu madhi, sungguh buat kalian semua, lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik. Mau jadi bapak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi anak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pasangan hidup yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pedagang yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pakar alam yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi apapun yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Berarti buat kita jalan sukses mudah atau susah? Mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang pakar itu menyembunyikan resep suksesnya. Nabi Muhammad SAW dari mulai bangun tidur sampai tidur diceritakan semua cara hidup. Berarti mau sukses gampang atau susah? Mau sukses gampang atau susah? Jadi kalau mau sukses nomor satu ngapain? Bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Waalaikumsalam. Maaf pemirsa. Bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Paham maksudnya enggak? Hah? Kalau mau sukses bangunnya sebelum matahari terbit. Jangan bangun melulu setelah matahari terbit. Mau sukses itu harus bangun pagi. Baca itu sejarah orang-orang sukses dunia. Mereka bangun pagi. Nah, cuman kita kan bangun paginya nggak sembarang bangun pagi. Bangun pagi, sholat subuh, sholat, laporan sama Allah Ta'ala. Baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Masya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusi kami sebagaimana engkau mengurusi wali-walimu. Itu bahasa bebasnya begitu. Ada kalau udah pagi-paginya begini, sebelum sholat subuh rajin dikit, bangunnya awal sehingga bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rasul bersabda SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya kalau kita rajin sholat sunnah fajar, maka dunia dan segala isinya itu ada dalam genggaman kita. Jelas atau jelas? Nah, itu yang ngeluh-ngeluh itu, cari duit susah. Sholat sunnah fajar enggak? Itu dulu. Alhamdulillah. 1 jam kurang berapa detik lagi. Lanjut. Yang nonton 1248, tapi yang ngasih jempol cuma 651. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau engkau enggan berikan jempol kepadaku, aku akan berikan jempol kepadamu. Iya, kita cek jempolnya nambah enggak? Yo. Aku nambah, Masya Allah. Oh, hidup gini aja bahagia kok, cari hidup yang ruwet-ruwet. Manusia itu kadang aneh. Bahagia itu mudah, kalau dipersu susah. Saya itu gini aja bahagia. Senangnya luar biasa. Itu ada orang udah megang uang 10 juta, 20 juta kok nggak bisa bahagia. Kan anehnya luar biasa. Saya lihat wajah antum ini bahagia, asli bahagia. Padahal kita ini kan kalau lomba ganteng, saya mungkin menang ya. Mungkin loh ya, mungkin. Sesama orang ganteng dilarang saling mengganteng-gantengkan hati. Oh siap! Jadi senang lihat wajah begini, wajah orang-orang yang mau cari ilmu, senang. Apalagi di rumah ini, Masya Allah, garasi barokah. Saya teringat di masa Habib Anis dulu, rahimahullah. Dulu di masa Habib Anis itu saya punya teman namanya Haji Sumperno. Pak Haji Sumperno ini di tempatnya Gus Dur sana. Mana rumahnya Gus Dur? Ciganjur ya. Nah, di sana tinggalnya Haji Sumperno. Haji Sumperno ini punya garasi.
Garasi begini, tapi lebih kecil lagi. Garasinya itu dibuat taklimnya santri. Taklimnya santri. Tapi Masya Allah, yang berkunjung ke taklim situ Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Ya, saking semangatnya yang besar, pengen rumahnya itu bisa untuk ngaji. Sampai akhirnya Haji Sumrono dengan Habib Husin Mola Khela, ya, bisa punya pondok pesantren tuh di Bogor sana ya, daerah puncak sana masih naik. Punya pondok pesantren di sana. Ya begini. Oh, ini garasi yang barokah. Sementara yang lain punya garasi cuma diisi mobil. Saya juga lihat itu garasinya salah satu artis nasional. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan bersama keluarganya. Mbak Caca Federica. Mbak Caca Federica atau apa tuh? Itu yang punya bubur apa? Caca bubur itu. Bubur goreng gitu. Apa lah istilahnya bubur goreng apa? Bubur apa? Bubur ya. Bubur goreng. Itu saya pernah ke rumahnya ibunya ya, ke rumahnya ibunya. Beliau tinggal di situ. Saya kaget, garasinya kecil. Tapi begitu saya buka, mewah. Ada tempat wudhunya. Ya, ada karpetnya. Ternyata garasi itu jadi tempat TPA. Terstruktur TPA-nya. Ya, TPA yang cakep, bukan cuma ngajar ngaji, ngajar macam-macam. Ngajar ilmu yang manfaat. Masya Allah. Sudah ketemu sama orang cari ilmu, yang punya rumah juga suka ilmu, dan saya juga suka ilmu. Ya, berarti ini kan tidak bertepuk sebelah tangan. Yang di luar sana nggak usah dianggap juga. Yang di sana kan lebih suka lagi. Walaupun nggak di garasi, di pinggir jalan pun mau. Ya, demi cari ilmu. Cuman beda. Yang di sana mohon maaf, yang di sana usia semakin nambah. Yang di sini usianya anak-anak. Betul ya? Yang di sana kan usianya kan nambah ya. Jadi kalau nambah itu bagus atau nggak bagus? Saya mau kasih rahasia nih. Udah sama-sama usianya nambah kok. Sebetulnya ini yang muda-muda ini kadang sok gaya. Saya anak muda, tak kasih tahu ya. Usiamu dan usiaku sama. Bingung ya? Bingung. Usia kita semua ini sama, cuman beda tanggal lahir gitu aja. Ya kan, memang betul kan bedanya beda tanggal lahir. Jadi usianya beda, enggak, usianya sama. Cuman tinggalnya di muka bumi beda-beda. Ya, kita lahirnya sebagai ruh sama. Ruh itu diciptakan sekali ciptaan kun fayakun. Sama. Nah, cuman ruh itu kan jalan. Ada yang landing ke muka bumi lebih awal, maka dikatakan itu lebih tua. Lebih tua di mana? Ya saat di muka bumi, tapi ternyata di alam arwah sana dia lebih muda. Kenapa? Turunnya ke bumi lebih dulu, berarti di sana umurnya lebih pendek. Paham? Yang meninggal di sini duluan, berarti umurnya di barzah lebih panjang. Jadi kalau di total umurnya sama atau enggak sama? Sama. Makanya jangan sok muda, cuman beda kulit. Ruh kita ini sama semua. Jadi bapak-bapak yang di luar sana jangan khawatir, ruhmu masih muda. Makanya jangan tua-tuakan dirimu. Saya anak muda. Bapak ini udah tua. Kalau mau tahu wujud asli saya, nanti ketemu di surga. Tetap gantengnya aku. Makanya di surga itu nggak ada perbedaan usia. Penghuni surga itu tingginya sama, situ nadhira 60 lengan, kurang lebih 45 meter atau 40 meter. Insya Allah. Tinggi atau nggak tinggi?
tinggi. Umurnya rata-rata 33 tahun. Alhamdulillah 1 jam lewat. Padahal janjinya tadi pengajiannya sebentar. Habib, pengajiannya sebentar saja ya. Siap. Yang ngomong siapa? Saya. Tambah dikit boleh? Ya belum ngaji kok. Baru mukadimah ini baru mulai masuk. Masuk. Jadi yang punya rahasia jagat raya Allah Ta'ala sama Allah diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses nanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti semua ajaran Nabi itu informasi kesuksesan atau bukan? Informasi kesuksesan. Berarti kalau mau sukses amalkan seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang penting dan sekarang banyak diabaikan. Tadi ada yang WA saya, tidak semua WA itu sempat saya buka dan tidak semuanya sempat saya jawab. Ini diantara yang sempat saya buka dan sempat saya jawab. Habib, saya buka toko, tapi kok sering toko saya ini rugi. Gimana caranya biar dagangan saya laris? Saya minta amalan, Bib, biar dagangan saya laris. Jawaban yang muncul dari saya itu tadi ya, begini. Perbanyak mendoakan orang tuamu, insya Allah laris daganganmu. Gak lama kemudian WA saya dijawab dengan tangisan. Memang selama ini saya kurang perhatikan orang tua saya, Bib. Terima kasih nasihatnya. Orang tua ini kunci sukses dunia akhirat. Saya itu sangat heran ya. Mohon maaf, jazakumullah khairan atas penghormatan antum semua. Tadi saya datang, hampir semuanya berdiri. Dan hampir semuanya itu pengen salaman sama saya. Ada yang cium tangan, ada yang cium pipi, ada yang cium kening. Untung nggak cium yang lain-lain. Akhirnya saya mengatakan, jaga jarak, betul kan ya? Tapi coba kalau yang datang bapaknya, bangun enggak? Bangun enggak? Kamu duduk di sini lihat ayahmu datang, kamu keluar nyambut atau oh bapakku? Yang mana? Betul kamu muliakan Ustadz, Kiai, Habib, bagus. Tapi kalau kamu tidak muliakan bapakmu, ya kurang ajar kamu. Saya memuliakan Ustadz, Habib, Kiai, bagus. Kalau saya nggak muliakan ayah dan ibu saya, kurang ajar saya. Saya ngomong kamu ada yang kritik. Beb, kok kamu terus ngomong saya gitu, Beb? Ya, saya. Saya pakai kamu itu maksudnya biar rodok kroso gitu ya. Itu ngomong ke diri saya sendiri. Paham? Zaman sekarang ini ya aneh. Bagus, cari Habib, cari Kiai, cari ulama, minta doa, bagus. Lawan Sayyidina Umar yang minta doa sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagus, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau orang tuanya nggak dimintain doa kan ya aneh. Yai, doakan saya Yai. Orang tuanya jalan tiap hari ketemu di rumah, belas nggak dimintai doa. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Makanya paling penting itu kita dalam hidup ini diantaranya adalah memuliakan orang tua. Ya minimal habis sholat Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir, belum selesai, 1 jam 10 menit. Ya sebelum baterai mic-nya habis. Karena mic ini juga ada umurnya baterainya. Ini tadi saya bawa mic yang agak awet tapi suaranya kurang bagus. Ya agak awet tapi suaranya kurang bagus. Jadi kalau saya yang bawa yang bagus, mic-nya mati di tengah jalan. Kenapa? Lupa belum dicas. Jadi baterainya belum full dan lupa juga naruhnya di mana. Namanya juga manusia. Makanya mic harus ada cadangannya. Kalau lupa
yang diingat bisa dipakai. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Maka harus ada cadangannya. Dan sekarang kamu amal nggak punya cadangan. Masya Allah. Sholat kok. Nah kalau sholatnya lupa, yang mau dipakai apa? Paham sholatnya lupa? Sholatnya nggak beres, ngelamun dan lain sebagainya. Karena itu ada cadangan namanya sholat sunnah. Ada cadangan namanya qiraatul Quran. Ada cadangan namanya sodako. Kenapa udah sholat suruh sedekah, cari ilmu, baca Al-Quran dan sebagainya? Biar kita punya cadangan amal yang banyak. Rahimahumullah. Terakhir kita kembali ke masalah ilmu tadi. Jadi malaikat diperintahkan sujud pada Nabi Adam. Mohon maaf bapak-bapak, kenapa saya ngomongkan ilmu? Karena ini yang hadir anak-anak muda ini dari 5 pondok pesantren. Berapa? 4, dari 4 pondok pesantren. Ya, 4 pondok pesantren ini wakil-wakilnya. Saya ini dulu dibisikin sama setan. Sampai sekarang sih, nggak cuma dulu. Namanya setan itu kan nggak pernah berhenti bisikin manusia sampai akhir usia. Betul kan ya? Makanya jangan sok merasa sekarang aku nggak dibisikin setan, ngawur loh. Ya itu termasuk bisikan yang berasal dari setan ketika engkau merasa tidak dibisiki setan. Paham ya? Nah waktu saya ini dibisiki setan begini, cari duit yang banyak, kerja, cari duit yang banyak, ngapain pengajian, ngapain cari ilmu, ngapain pengajian, ngapain cari ilmu, cari duit yang banyak, nanti hidupmu susah, nggak punya duit, hidupmu susah, nggak punya duit. Setan. Padahal saya itu statusnya pencari ilmu. Paham ya? Statusnya mencari ilmu. Alhamdulillah saya lawan setannya. Aku mau cari ilmu dan kerja, aku mau cari ilmu dan kerja. Seperti Nabi Muhammad SAW, aku mau cari ilmu dan kerja, mau cari ilmu dan kerja. Cari ilmu dan kerja. Setannya bisikin, kerja. Saya jawab, cari ilmu. Akhirnya setan kirim manusia bisik-bisikin. Kamu ini nggak bantu orang tua, sibuk cari ilmu. Kapan kamu bantu orang tua? Dasar anak nggak perhatian sama orang tua. Saya jawab, aku perhatian sama orang tuaku karena aku akan carikan pahala yang banyak untuk orang tuaku. Kalau harta itu cuma nyenenginnya di dunia, tapi kalau ilmu dunia sampai nanti jannah. Dan pasti aku akan cari duit untuk orang tuaku. Pasti, tapi sekarang lagi belajar mencari ilmunya, biar nanti cari duitnya benar. Orang sekarang cuma mikir cari duit yang banyak, nggak cari duit yang benar. Akhirnya duitnya banyak, tapi nggak benar. Akhirnya hidupnya nggak pernah benar. Akhirnya tempatnya nggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Hasilnya, saya tekun cari ilmu walaupun belum tekun seperti tekun-tekunnya ulama, tapi alhamdulillah tekun cari ilmu. Hasilnya, nggak usah pakai ngomong lagi. Sekarang saya duduk di mana? Di sini. Saya nggak kenal beliau, Pak Abdul Aziz, nggak kenal. Saya kenalnya Pak Fathul. Dulu Pak Fathul saya juga nggak kenal. Saya kenalnya sama Masjid Raya Bintaro Jaya. Betul kan ya? Dari situ banyak orang di Bintaro dan sekitarnya kenal saya. Dulu yang di Bintaro Jaya nggak kenal saya. Dulu sampai ujungnya ternyata dulu saya itu cari ilmu terus gantikan khotib yang berhalangan. Saya gantikan khotib berhalangan. Lama-lama akhirnya dikenal. Kalau ada khotib gak datang, panggil novel saja. Siap menggantikan. Terus begitu sampai sekarang. Berkat ilmu ini alhamdulillah bisa jadi manfaat untuk orang banyak, untuk saya dan orang banyak. Makanya kalau kita pegangan ilmu jangan khawatir, Allah akan letakkan kita di tempat seperti Allah letakkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi khalifahnya Allah Ta'ala di muka bumi. Semua akan diperintahkan untuk melayani kita. Terakhir saudaraku, karena udah malam. Ini jam berapa sekarang? Jam 10. Nah ini saatnya kita akhiri. Satu pesan saya,
Jadilah orang yang bijak, berbicara yang bijak. Saya ngomong ke diri sendiri ya, berbicara yang bijak. Kalau dengar apapun disikapi dengan sikap yang bijak. Jangan pernah menyalahkan orang, mencaci orang, memaki orang. Kalau ada orang yang berbuat salah, maka maafkan. Kalau engkau bisa nasihati, maka datang dan nasihati. Tapi jangan perbincangkan kesalahan orang di hadapan orang lain, karena tak akan membawa manfaat. Yang ada hanya akan membawa permusuhan demi permusuhan. Satu kaidah dalam dakwah, kalau engkau melihat kemungkaran tapi kamu tidak bisa merubahnya, maka rubahlah dengan doamu. Kan begitu ya? Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu rubah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka jangan kamu rubah, tapi ingkari dalam hati. Contoh, suami, ya suami nggak mau sholat subuh. Istri mengingatkan, bagus atau nggak bagus? Bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi istri ini paham, suami ini kalau diingatkan marah. Kalau diingatkan marah. Kalau udah marah ngomongnya ngawur. Orang yang tidak sholat karena malas, itu hukumnya fasik. Nggak murtad, hukumnya fasik. Orang yang berbuat dosa besar. Tapi kalau kemudian karena dia marah, dia ngomong sama istrinya, sholat itu tidak penting. Sama saja mengatakan, sholat itu tidak wajib. Aku mau sholat, gak sholat, urusanku. Bahaya itu omongan. Itu bisa menyebabkan orang itu kufur, bisa menyebabkan murtad. Maka kalau tahu watak suaminya seperti itu, gak usah diingatkan, tapi didoakan. Ingatkannya caranya bagaimana? Sholat saja di sampingnya, selesai. Dia akan paham, oh istriku sholat. Itu kan juga mengingatkan, gak harus pakai kata, pakai sikap yang indah dan ucapan dalam hati. Nah yang model begini akhir zaman banyak orang gak paham. Seakan-akan setiap hal yang gak baik itu harus dijelaskan dengan ucapan. Ya harus dimarahin dengan ucapan. Padahal nggak semuanya seperti itu. Harus dilihat dulu. Contoh misalnya ada orang buang sampah sembarangan, bagus atau jelek? Jelek. Kalau kamu ingatkan dia marah terus ngajak berkelahi, bagus atau jelek? Jelek kan? Mana yang lebih jelek? Buang sampah sembarangan atau berkelahi? Berkelahi. Maka kalau tahu wataknya tadi dikasih tahu marah, nanti ngajak kamu berkelahi, maka lebih baik nggak usah kamu ingatkan, diamkan saja. Cara mengingatkannya, ambil sampah tadi dan kamu yang membuangkan, sehingga dia nanti akan belajar lama-lama. Jalan semuanya. Nah itu namanya bijak. Hakadza walakum minkum